Selamat pagi. Nah, ini keren, Jess. Ya, dari Ibu Insya. Alhamdulillah suami saya sekarang sudah rubah pola makan. Ini tidak gampang ya, merubah pola makan itu perjuangannya berat sekali. Tapi kalau kamu bisa merubah pola makan, wow itu dahsyat banget. Tidak gampang. Karena kebiasaan yang kamu sudah alami dari semenjak kecil, terus mendadak sekarang kamu rubah yang udah puluhan tahun kamu lakukan dan kemudian harus dirubah, itu tidak mudah. Tapi ketika kamu bisa melakukan, wah itu dahsyat sekali. Pengalaman-pengalaman hidup yang ajaib kamu bisa merasakan karena merubah pola makan. Karena apa? Karena rata-rata dari semua masalah penyakit yang dihadapi oleh manusia, inti awal masalahnya adalah cara makan yang salah, pola makan yang salah, dan makan yang salah. Itu rata-rata seperti itu. Sehingga ketika kamu berani mengambil keputusan merubah pola makan, itu adalah langkah hebat yang membuat kamu mengaktifkan salutogenesis di dalam tubuhmu, sehingga kamu lambat atau cepat, minimal 3 bulan kamu melaluinya, tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri. Sehingga saya tidak heran orang-orang yang mengikuti pola makan yang saya sarankan, 3 bulan setelah itu mereka mengalami keajaiban tubuhnya. Tahu-tahu sembuh dari kanker, tahu-tahu sembuh dari ambeien, tahu-tahu sembuh dari tumor, tahu-tahu sembuh dari ginjal, tahu-tahu sembuh dari diabetes, tahu-tahu sembuh dari penyakit prostat, tahu-tahu sembuh dari penyakit jantung, tahu-tahu sembuh dari penyakit stroke. Dan itu pengalaman yang sangat hebat hanya gara-gara merubah pola makan dan stop OBAT. Itu yang luar biasa ya. Karena saya ngalami, jadi semua orang yang mengikuti pola itu rata-rata mengalaminya. 10 orang yang mengikuti itu paling tidak 7-8 orang mengalami keajaiban. Gede loh persentasinya, Jess. Persentasinya gede. Tapi 10 orang yang mendengarkan saya belum tentu satu yang mengikuti, ya belum tentu satu yang mengikuti pola yang saya sampaikan. Ya, 10 orang yang mengikuti pola yang saya sampaikan, 7 mengalami keajaiban, 8 mengalami keajaiban. Tapi 10 orang yang mendengarkan saya berbicara, belum tentu 1 atau 2 yang mengikuti. Ya, ini minum racikan makcin, ya. Kata kuncinya di situ, minum racikan makcin. Saya mau tidur pun masih minum. Minum racikan makcin, tidak sarapan, makan telur jam 10 atau jam 11, makan di antara jam 1 sampai jam 7, kamu milih salah satu jam untuk kamu makan. Lambungmu itu cuma segini, jadi tidak perlu banyak makan. Hari ini saya dari plat B menuju ke plat K, itu tadi makan di jam 5. Jam 5.30 saya makan. Pas di Semarang jam 4, nunggu ke salah satu rumah makan yang saya samperin, mereka lagi prepare. Nah tadi makan jam setengah 6, tidak puasa ya, jam setengah 6. Nah sekarang ini sudah jam 20 berapa ini, 22, dan tidak makan malam. Nah, minum racikannya itu saja ya, Jess. Itu yang saya suggest. Kalau kamu mengikuti pola makan itu, waduh dahsyat kamu, benar-benar. Ini pengalaman-pengalaman ini pasti akan dialami oleh banyak orang. Ya seperti yang disampaikan Ibu Isya ini. Insya. Alhamdulillah suami saya sekarang sudah rubah pola makan. Makan telur rebus dan makan sayur, ikan, daging. Karena tidak mau makan OBAT. Ini bagus banget ini. Tapi sayurnya kalau bisa dibuat jarang-jarang ya. Jangan setiap hari makan sayur. Seminggu 2-3 kali boleh makan sayur. Karena tidak penting-penting amat. Kok begitu Pak? Iya, karena telur yang dimasak, daging yang dimasak, ikan yang dimasak, seafood yang dimasak, itu sudah ada unsur-unsur yang berhubungan dengan itu, sakrosa, fruktosa, dan glukosa itu. Jadi tidak butuh terlalu banyak. Karena sayur itu serat. Serat itu antara butuh tidak butuh untuk tubuhmu. Karena apa? Karena serat itu susah dicerna, lambat dicerna, dan lambat diserap, dan ujungnya jadi TAI,
Itu yang membuat kamu setiap hari BAB, buang ke jamban terus ya. Tapi kalau kamu makanmu telur, ikan, daging, seafood, itu bisa jadi jarang banget BAB. Kalau toh BAB sedikit sekali. Ya, karena apa? Karena semuanya diserap sama tubuh. Dicerna diolah oleh lambung, kemudian dicerna di dalam usus dan diserap langsung ke pembuluh darah dan menjadi makanan sel. Itu yang luar biasa. Jadi itu yang paling penting dalam hidup. Karena apa? Karena sel tubuh kita itu makanannya adalah protein, makanannya adalah asam amino. Sel tubuh kita ini makanannya adalah lemak. Sel tubuh kita ini makanannya adalah asam lemak. Tapi seringkali kita mengasupkan lebih banyak karbohidratnya, gulanya. Apa itu? Ya jajanan, cemilan, minuman-minuman berenergi, yang semuanya itu tidak pernah kepake energinya dari aktivitas kita. Itulah sebabnya tubuhmu semakin hari semakin bertambah. 3-5 tahun tubuhmu bukannya stabil, bukannya seimbang, tapi pasti akan menambah BB-nya. Berat badannya bertambah karena itu dititipkan di bawah kulit, tidak dimakan, tidak terpakai energinya, sehingga lemak tubuhmu bertambah. Nah, itu yang harus diawas-awasin sehingga kita ini benar-benar mengalami perubahan dalam kesehatan ini bukan karena hal-hal farmasi, Jess, tapi karena pola makan. Dan itu yang terbaik. Tubuh kita itu hanya membutuhkan 2 hal, mikronutrisi dan makronutrisi. Mikronutrisinya adalah mineral, vitamin, itu di racikan Mak Jin sudah full. Ya, kamu cukup minum racikan Mak Jin. Ya, kalau seandainya kamu punya masalah degeneratif, kamu punya masalah komplikatif, kamu punya masalah metabolik, kamu tinggal nambahin suplemen. Suplemen yang saya sarankan, liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, kalium kalau dibutuhkan, tapi tidak terlalu kalium. Yang paling harus itu adalah liposomal glutathione, probiotik sama D3K2. Itu yang harus. Vitamin D ada di racikan Mak Jin, tapi K2-nya tidak ada. Vitamin D ada di racikan Mak Jin, vitamin K ada di racikan Mak Jin, tapi D3K2-nya tidak ada. Ya, yang lain ada di racikan Mak Jin, lengkap. Nutrisi mikro juga mineral juga lengkap di racikan Mak Jin. Ya, tapi kebutuhan liposomal glutathione yang berhubungan dengan kesehatan liver kamu harus asupkan dari suplemen. Kebutuhan D3K2 kamu harus asupkan dari suplemen. Mau enggak mau. Terus kemudian kebutuhan untuk lambungmu yang berhubungan dengan probiotik. Nah, kalau kamu mau alami, minumnya yogurt, bukan susu. Yogurt, bukan susu. Ya, hati-hati. Saya ulangi lagi, bukan susu, tapi yogurt. Karena yang dibutuhkan adalah bukan laktosa, tapi probiotiknya. Atau kalau enggak, kamu makan wine, itu probiotik. Nah, tapi kan kamu selalu halal-halalan, halal dan haram-haram itu kalau bicara masalah wine. Padahal sama aja, probiotik itu juga fermentasi juga. Ya, susu busuk itu probiotik ya. Susu yang busuk itu jadi keju, keju lebih busuk lagi jadi probiotik gitu. Ya, anggur yang busuk itu jadi wine. Kita ini kadang-kadang apa yang dibutuhkan tubuh itu bertentangan dengan pembelajaran yang kamu seringkali ikutin, Jess. Ya, sehingga kamu seringkali yang penting buat tubuhmu kamu haram-haramkan. Itu yang seringkali terjadi seperti itu. Contoh yang paling gampang, gelatin aja kan. Gelatin itu kan paling top kan dari babi kan. Tapi kan itu haram buat sebagian orang kan. Tapi ya nggak tahu, mereka mau cari dari mana terserah aja. Itu kan urusan mereka masing-masing ya. Sehingga saya nggak bisa ngomong lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau mau yang halal, ya mau nggak mau suplemen biasa seperti liposomal glutathione, probiotik yang dari pabrik itu, terus kemudian D3K2, MCT itu harus supaya apa? Supaya kamu gampang BAB-nya. Karena kamu makan karnivor, jadi kamu BAB-nya gampang, itu MCT. Dan untuk otak anak itu bagus banget MCT. Nah, itu harus kamu asupin, Jess. Sehingga sehatnya luar biasa. Ya, alami sehatnya. Sehat selalu. Jangan lupa minum racikan Mak Jin setiap pagi bangun tidur. Tidak sarapan, tidak makan malam.